Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan implementasi data mining menggunakan metode CRISP DM dengan teknik klasifikasi pada data kesehatan pasien RSUD Bandung menggunakan Rapid Miner. Nah, untuk latar belakang, RSUD Bandung sebagai rumah sakit rujukan memiliki volume data kesehatan pasien yang sangat besar. Namun pada praktiknya, data tersebut masih sebatas digunakan sebagai arsip dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, oleh karena itu diperlukan pendekatan data mining, khususnya teknik klasifikasi untuk mengolah data tersebut menjadi informasi yang bernilai dalam mendukung analisis kondisi kesehatan pasien. Nah, untuk rumusan masalahnya, bagaimana menerapkan CRISP DM pada data pasien RSUD, lalu bagaimana membangun model klasifikasi pasien, lalu bagaimana akurasi model klasifikasinya, lalu seberapa baik model mendeteksi pasien beresiko, lalu untuk tujuan penelitian ini mengimplementasikan CRISP DM, lalu membangun model klasifikasi pasien, menghasilkan model prediksi berbasis data, mengukur akurasi precision dan recall. Nah, sini yang terakhir mendukung keputusan klinis berbasis data. Selanjutnya, nah ini adalah metode CRISP DM. Yang pertama, ini ada 6 langkah untuk metode CRISP DM ini. Yang pertama itu business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga itu data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluasi, lalu yang keenam deployment. Nah, masing-masing ini ada artinya. Yang pertama, business understanding itu masalah data pasien, yaitu solusi klasifikasi risiko. Yang kedua, data understanding atribut medis plus label diabetes. Jadi kita memahami data yang udah diambil, misalkan ada riwayat diabetesnya atau enggak dari keturunan, atau gula darah bisa label diabetes. Lalu yang ketiga, data preparasi. Nah, di sini di set roll normalisasi di split 70/30. Lalu modeling itu ada decision tree. Nah, di sini saya menggunakan metode CRM menggunakan algoritma decision tree dari Rapid Miner. Lalu yang kelima itu evaluasi conclusion matrix menggunakan dengan akurasi 71-74%. Lalu recall diabetesnya itu 70%. Lalu yang terakhir DSS konseptual RSUD Bandung. Nah, ini untuk datasetnya. Ini ada baris, lalu jumlah kehamilan, glukosa, tekanan darah, lalu ketebalan kulit, insulin, BMI, riwayat keturunan diabetes, usia, dan terakhir itu label. Label ini untuk menandakan diabetes atau enggaknya. Oke. Nah, di sini saya insert data, masukkan ke Rapid Miner, lalu di set roll dikasih labelnya itu dari label. Nah, label ini, label dari data ini. Nah, lalu di sini ini adalah desain untuk data miningnya. Nah, yang pertama itu import data retrieve diabetes data set. Lalu yang kedua itu dimasukkan ke numeric to binominal. Itu artinya dia mengubah dari angka menjadi huruf. Lalu di sini replace missing value, jika ada yang salah dia akan mengkoreksinya otomatis. Lalu di sini normalize. Nah, di sini ada set roll. Apa yang ingin maksudnya ingin cari untuk diabetesnya gitu, hasil akhirnya set roll, lalu split data. Nah, di sini masuk ke decision tree, algoritmanya diolah, lalu dimasukkan ke model, dan terakhir itu performance. Oke. Nah, di sini pada tahap modeling, data yang telah dipersiapkan dibagi menjadi 70% data training dan 30% data testing.
Algoritma yang digunakan adalah decision tree karena mampu menghasilkan model yang mudah dipahami dan dapat membentuk aturan klasifikasi yang jelas. Nah, proses ini dilakukan menggunakan rapid miner. Output dari tahap ini berupa model keputusan, aturan klasifikasi, serta hasil prediksi status pasien apakah termasuk diabetes atau tidak. Nah, di sini parameter untuk split datanya menggunakan sampling stratified sampling. Kalau rasionya itu 70 banding 30. Nah, untuk parameternya ini untuk decision tree gain ratio menggunakan kriteria gain ratio maksimal kedalamannya itu 10. Lalu confidence-nya ada 0,25 25%. Lalu minimal gain-nya 0,01, minimal lip size-nya 3. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi model. Nah, sini menggunakan confusion matrix. Sini TP true positif 56. Nah, di sini artinya pasien diabetes yang diprediksi diabetes itu hasil akhirnya. Lalu TN itu true negatif, nilainya 109. Pasien tidak diabetes yang diprediksi tidak diabetes. Lalu ada false positif, itu nilainya 41. Pasien tidak diabetes diprediksi diabetes. Lalu ada FN, artinya false negatif dengan nilai 24. Pasien diabetes diprediksi tidak diabetes. Nah, ini untuk akurasi dapat 74%. Nah, dengan class precision untuk prediksi false itu 81%, lalu prediksi true-nya itu 57%. Oke, selanjutnya. Nah, ini rumus untuk hasil evaluasinya untuk mendapatkan akurasi, precision dan recall. Nah, untuk akurasi ini rumusnya TP ditambah TN dibagi TP tambah TN tambah FV dan tambah FN. Nah, ini nilai-nilai tadi yang sudah disebutkan slide sebelumnya dengan hasil akhirnya 71,74%. Lalu untuk precision itu TP dibagi true positif ditambah false positif. Nah, 56 untuk nilai true positifnya 56 dibagi 56 tambah 41. Nah, di sini 56 dibagi 97 dengan hasil 0,5773. Kalau dipersenkan itu 57,73%. Nah, dari semua pasien yang diprediksi diabetes hanya 57,73% yang benar-benar diabetes. Nah, untuk recall TP dibagi true positif dibagi true positif ditambah fase VMMN fase negatif tambah 56 tambah 56 dibagi 56 tambah 24, lalu di sini dibagi lagi 56 dibagi 80 dengan hasil 0,70. Nah, kalau dipersenkan itu 70%. Nah, di sini model mampu mendeteksi 70% pasien diabetes yang sebenarnya. Nah, ini ada interpretasi hasil. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, model mampu mendeteksi sekitar 70% pasien diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa sistem klasifikasi cukup efektif untuk screening awal. Jumlah false negatif yang menurun menunjukkan bahwa semakin sedikit pasien diabetes yang terlewat oleh sistem yang sangat penting dalam konteks kesehatan. Model juga menunjukkan keseimbangan dalam klasifikasi antar kelas sehingga bias kelas berkurang. Dengan demikian, model ini layak digunakan sebagai studi akademik dan sebagai dasar pengembangan sistem pendukung keputusan di bidang kesehatan. Lalu di sini pembahasan ilmiah, model yang dibangun valid sebagai model klasifikasi karena menggunakan algoritma supervised learning dan menghasilkan output berupa label discrete. Penerapan CRISP-DM dilakukan secara lengkap mulai dari business understanding hingga deployment. Lalu algoritma decision tree memiliki keunggulan karena mudah diinterpretasi dan menghasilkan aturan yang jelas. Oleh karena itu, model ini sangat cocok digunakan sebagai dasar pengembangan sistem pendukung keputusan di rumah sakit. Nah, di sini untuk penutupnya, kesimpulan, penelitian ini berhasil mengimplementasikan metode CRISP-DM dengan konsep klasifikasi pada bidang kesehatan. Sistem klasifikasi mampu mengelompokkan data pasien ke dalam kelas diabetes
dan tidak diapresiasi dengan tingkat akurasi yang cukup baik untuk konteks tugas akademik. Nah, untuk sarannya, pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan bisa pakai teknik penyeimbangan data, lalu menggunakan algoritma lain seperti random forest atau SVM. Lalu bisa juga melakukan optimasi parameter model. Yang terakhir itu mungkin bisa menggunakan cross validation